Oke, Bu, silakan. Oke, Bu Ernianti silakan dimulai. Sudah, Bu. Iya, silakan dimulai. Bu Ernianti silakan dimulai, Bu. Iya, Bu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat semua? Sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh siswa kami, Angelia. Doa dimulai. Allah Bapa yang kita dalam kerajaan surga, kami sambut terima kasih kepada Engkau Tuhan karena pertolongan kami dari tadi hingga sekarang ini. Tuhan, kami tak itu semua bukan karena kuat dan hebatnya kami, melainkan kuasa kasih-Mu kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai belajar. Engkau berikan kami kepintaran dan kecerdasan agar bisa memahami semua mata pelajaran yang kami pelajari. Tuhan, Engkau berikan juga kekuatan kepada guru kami yang mengajar, yang membimbing kami pada hari ini. Tuhan, hanya ingin doa kami sempurna, kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Sudah. Sebelum Ibu melanjutkan, Ibu dulu absen kalian. Yang Ibu sebutkan namanya nanti, diunjuk tangan, dijawab hadir. Angelia, Bless Howard, Calvert, Chelsea Olivia, Devi Arlita, Evita Deborah, Esti Alawa, Elizabeth Laia, Ferdis Saputra Dulu, Ilham Alawa, Marlius, Petrus Duru, Petrus Alawa, Raimonda, Rizky, Rival, Serlina Dulu, Saputra, Triyati Alawa, Yanti Putri Tiawa. Berarti berapa orang yang tidak hadir? 2 orang. Kenapa tidak hadir, Bunda? Sakit. Semoga teman kalian cepat sehat dan pulih kembali dan berkumpul kepada kita besok atau lusa. Ya. Baik, coba kalian keluarkan alat tulis kalian, buku cetak kalian dan buku tulis kalian, pulpen, dan baguskan cara duduk. Ini. Baguskan cara duduk kalian. Sudah? Sudah dikeluarkan semua alat tulisnya? Berarti sebelum Ibu menyampaikan materi pada pagi hari ini, yaitu bab 4. Berarti Ibu ingatkan kepada kalian mata pelajaran pada minggu yang lalu tentang berarti perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apa saja yang dirumuskan pada sidang kedua pada saat itu? Oleh BPUPKI dilaksanakan dalam sidang kedua tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. BPUPKI membentuk 3 panitia kecil untuk membahas dan mempersiapkan perumusan Undang-Undang Dasar. Itu yang dirancang atau yang itu tanggal dan yang dirancang pada sidang kedua. Ada juga sidang PPKI. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ada yang mereka susun di situ adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
sudah lalu. Jadi kita masuk pada bagian atau bab 4 halaman 83. Coba dibuka halaman 83. Sudah? Berarti judulnya keberagaman dalam masyarakat Indonesia di 84. Sudah? Berarti keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Di dalam masyarakat, dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam keberagaman masyarakat Indonesia ini ada beberapa tujuan, yaitu siswa mengidentifikasi faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, dan yang kedua mengidentifikasi keberagaman suku bangsa, budaya, ras di Indonesia. Berarti itulah materi kita pada pagi hari ini, atau tujuan judul kita yaitu keberagaman suku bangsa di Indonesia. Apa itu keberagaman? Ya. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Ya. Perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, ras, agama, dan keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Ya. Berarti kita sudah tahu apa itu keberagaman. Keberagaman itu intinya adalah perbedaan ras, agama, dan keyakinan. Ya. Perbedaan agama, apa saja perbedaan agama? Yaitu tentang tata ibadah. Tata beribadah. Berarti cara beribadah itu berbeda-beda setiap agama. Contohnya seperti agama Kristen dengan agama Katolik, berarti ada perbedaan cara untuk beribadah. Begitu juga dengan Buddha, ya kan? Berarti agama Buddha dengan Islam. Pasti ada perbedaan tata ibadah mereka. Cara berdoa, cara ibadah yang lain, ya kan? Pasti berbeda. Bagaimana dengan keberagaman di Indonesia? Ya. Keberagaman di Indonesia sangat banyak sekali. Akan tetapi keberagaman di Indonesia tidak serta-merta datang dengan sendirinya. Prosesnya itu melalui sejarah yang panjang. Di sejarah yang panjang yang dialami oleh bangsa Indonesia. Ya. Terdapat ada juga faktor-faktornya, faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman bangsa Indonesia. Ya, ada beberapa faktor. Ya. Coba diperhatikan di buku cetakku. Di faktor-faktor apa? Faktor-faktornya yaitu tentang letak geografis atau letak strategis wilayah Indonesia. Ya kan? Berarti letak strategis wilayah Indonesia di antaranya adalah ada dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan ada juga benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Benua Asia dan benua Australia. Dalam
perdagangannya nyaman dan mempunyai kekayaan alam. Negara Indonesia terdiri dari 17.491 pulau. Berarti pulau pada 2019 kita terhitung itu 17.491 dari 2019, di mana secara fisik pulau-pulau tersebut terpisah-pisah. Ya. Akibatnya masyarakat tumbuh dan berkembang secara berbeda-beda. Contohnya kan, ada yang mempunyai rumah besar, ada juga yang mempunyai rumah kecil, dan ada juga yang mempunyai rumah yang sedang. Ya. Sedang, berarti masyarakat yang di tiap-tiap pulau tersebut akan mengembangkan budayanya yang dimiliki sesuai dengan kemajuan lingkungan masing-masing. Ya. Hal ini mengakibatkan keberagaman dalam suku bangsa, bahasa, budaya, dan sistem sosial, agama, dan lain-lain. Setiap benua atau setiap perbedaan suku atau budaya, maka di situ kita tahu letak atau perbedaan pengajaran masing-masing seperti ibadah, tari-tarian contohnya, apalagi tentang bentuk rumahnya, rumah adat pulau ini, rumah adat Riau contohnya, ya kan? Itu yang membuat perbedaan dalam keberagaman Indonesia. Ini ya, perbedaan kondisi alam. Rumah adat suku Maumere. Berarti Maumere ini loku di pasisir pantai ada rumahnya. Sudah coba perhatikan rumahnya. Berarti ada perbedaan dengan rumah adat suku Flores. Rumah adat suku Flores bentuknya seperti ini. Ya. Beda dengan rumah adat suku Maumere. Jadi setiap suku ada perbedaan. Ada perbedaan budaya, ada perbedaan suku bangsanya. Ini sikap terbuka masyarakat Indonesia. Sikap terbuka masyarakat Indonesia ini, keberadaan masyarakat Indonesia juga dipengaruhi oleh sikap masyarakat. Cara bergaul kepada sesama. Cara bergaul kepada sesama. Kami coba merekam untuk Ibu Ernianti. Oke, Bu. Ya. Ada juga perbedaan tentang bahasa. Ya, bahasa daerah Nias contohnya. Bahasa daerah Sulawesi apa saja. Ya. Tapi harus ada perbedaan atau pengaruh sikap masyarakat. Apa unsur-unsurnya? Unsur-unsur budaya asing yang datang, yaitu dari luar negeri diterima oleh masyarakat pelan-pelan. Mereka menyesuaikan diri. Tapi bukan berarti mereka menyesuaikan diri itu untuk mengikuti peraturan kepada kita. Tetapi mereka hanya mengikuti atau menyesuaikan diri tentang kebudayaan kita sebagai bangsa Indonesia. Kebudayaan, perbedaan suku, perbedaan bahasa, ya kan? Perbedaan kebudayaan itu yang mereka sesuaikan. Berarti tidak semestinya mereka sesuaikan kebudayaan mereka sepenuhnya. Sudah? Ini keberagaman suku bangsa, budaya, dan ras di Indonesia.
yang membedakan perbedaan kebudayaan. Ada bahasa daerah seperti yang disampaikan tadi, ada perbedaan bahasa, perbedaan kebudayaan, perbedaan rumah adat, perbedaan budaya. Itu namanya keberagaman yang ada di Indonesia. Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang terkait oleh kesadaran dan identitas kesatuan budaya. Menurut M.A. Jasmani, Indonesia terdiri atas 366 suku bangsa, di mana masing-masing suku memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Ini dia keberagaman budaya. Ada 7 unsur. Ada 7 unsur keberagaman budaya, yaitu 1, sistem religi. Berarti sistem religius ini adalah kepercayaan. Berarti cara beribadah. Kepercayaan itu kan berbeda-beda. Ya. Yang kedua, kesenian. Ya, beda dengan kesenian. Suku Batak contohnya dengan suku Nias. Yang ketiga, sistem organisasi kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa. Ya. Di Indonesia ada beberapa bahasa, khususnya dulu kita orang Nias. Ya, berarti setiap kabupaten berarti ada beberapa perbedaan bahasa. Ya. Contohnya, Kecamatan Lelewau dengan Kecamatan Hulu Susua pasti ada perbedaan bahasa. Ada perbedaan bahasa. Itu contoh terdekat yang dikasih sama kalian. Ada juga sistem pengetahuan. Berarti sistem pengetahuan itu berbeda-beda. Yang berikutnya, yang kelima atau yang keenam, sistem teknologi. Kalau di luar negeri atau di Amerika, mungkin jaringan teknologi di sana canggih dan tidak terganggu. Beda dengan di Pulau Nias khususnya. Pulau Nias, khususnya dulu di Pulau Nias ini, pasti jaluran atau sinyal internet atau jaringan teknologinya sangat terganggu. Kenapa? Karena kebanyakan daerah-daerah di pelosok, daerahnya tidak terjangkau jaringan internet. Walaupun terjangkau, walaupun dapat jaringan internet, maka ada gangguan. Contohnya mati lampu, maka jaringan internet kita di dusun atau di daerah terpencil maka terganggu juga, ya kan? Bisa juga kalau padam lampu, maka sinyal kita di Pulau Nias, khususnya di Hulu Susua, itu juga jaringan internet yang tidak nyambung. Itu perbedaan sistem teknologi. Ada juga cara kita untuk mengoperasi, contohnya komputer, ya kan? Jangankan komputer, menghidupkan televisi saja masih ada yang tidak bisa, ya kan? Jangankan komputer, ya kan? Menghidupkan televisi saja masih ada kelemahan. Memakai HP tidak semua orang tahu, ya kan? Ada juga yang bisa, ada juga yang tidak bisa. Berarti itu keberagaman atau setuju unsur-unsur kebudayaan tadi. Berarti satu lagi yaitu sistem mata pencaharian, ya, pencaharian hidup. Ya. Berarti pencaharian hidup ini yaitu cara untuk mencari kehidupan berbeda-beda. Ada seorang pelayan, yaitu pelayan itu yang melayang di laut, kan? Itulah sumber
keseharian kehidupan mereka setiap hari. Atau berdagang. Ya. Pada penjelasan ini, ya, dijelaskan di bawah keberagaman suku di Indonesia mempengaruhi kebudayaan. Jadi secara sederhana kebudayaan adalah segala kegiatan manusia dalam mengelola alam. Coba diperhatikan, ini tadi sudah Ibu jelaskan, keberagaman ras atau sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan ciri fisik bawaan. Ciri fisik bawaan seperti negro, berarti orang negro. Berarti ciri-ciri orang negro mempunyai kulit hitam, kelihatan, bentuk mukanya kotak, ya. Ada juga bentuk matanya dalam, berarti matanya itu masuk dalam. Ya. Ada juga tinggi badannya, ada yang 170, ya. Itu orang negro. Berarti ada juga orang Kaukasio. Ya. Berarti orang ini berciri-ciri Amerika, ya kan? Berkulit putih, bentuk muka hati, mata kecil, tingginya 170 sampai dengan 180 cm tingginya. Ada lagi orang Mongoloid. Mongoloid ini nunggu ciri-cirinya seperti bentuk mukanya adalah bulat, matanya sipit, tingginya 165 cm. Berarti sama dengan tinggi-tinggi orang Indonesia. Orang Indonesia juga ada yang tinggi badannya sekitar 170. Itu berbeda? Berbeda. Ada juga golongan. Golongan yaitu seperti Malayan Mongoloid, ya. Kulit sawo, bentuk muka bulat dan mata besar, tingginya ada 150 sampai 165. Yang terakhir yaitu Melanosoid. Ada di buku kan? Ada di buku. Ya. Berarti kulit kuning, bentuk muka abang, mata sipit, tinggi dari 165 sampai 165. Inilah materi kita tentang keberagaman budaya, suku, ras, dan antar golongan. Sekian, Ibu akan membagikan lembaran LKPD. Sebelumnya dulu, coba dibentuk kelompok. Sebelum kita membentuk kelompok dulu, karena saya
kalian masing-masing. Ibu berikan waktu selama 25 menit. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, Ibu kasih waktu 25 menit. Siap tidak siap? Maka kalau sudah sampai pada waktunya, langsung diprestasikan di depan. Sudah? Kalau bisa tamu, yang tidak berhubungannya di situ tentang materi yang ada di RKPD kalian masing-masing. Supaya waktunya 25 menit. Sambil Ibu nilai setiap kelompok yang sudah bekerja. Dari kelompok 4, bagaimana? Sudah mulai ditulis, sudah mulai dikerjakan. Sudah? Bagaimana kelompok 4? Sudah? Sudah? Bagaimana? Sudah? Bagaimana kelompok 3? Sudah? Ini? Bagaimana kelompok 2? Bagaimana kelompok 3 sudah?
saja.
merepresentasikan hasil diskusi tentang materi keberagaman suku bangsa Indonesia. Nanti yang sudah siap tampil di depan menyajikan materinya, dan yang lain nanti memberikan tanggapan pada kelompok yang tampil. Nanti yang tampil sekarang yaitu kelompok 2. Oke, silakan. Kelompok yang lain dengarkan. Kalau ada nanti pertanyaan dan sanggahan nanti di materi kelompok yang sudah tampil. Yang berikut dengarkan. Biar ada yang mendengarkan. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan hasil diskusi kami. Nama kelompok Buhatan Jawa, Rianti Halawa, Sabrina Guru, Iso Caputra Jawa, dan Caputra Jawa. Pertanyaannya begini, mengapa prinsip-prinsip persatuan dalam keberagaman wajib dijunjung tinggi anak-anak Indonesia dan lain? Jawaban kami dari kelompok 1 yaitu 1. Kelompok 2 yaitu 1. Karena kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat dasar. 2. Merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan yang merupakan persatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 3. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa kepada sesama manusia serta kepada bangsa dan negara. Sudah? Kesimpulan materi kami ialah indahnya keberagaman dan pentingnya toleransi anak-anak. Kesimpulannya apa? Indahnya keberagaman dan pentingnya toleransi anak-anak di Indonesia. Sudah dengar semua? Tangan. Silakan kelompok. Coba kelompok yang lain tenang, dengarkan kawanku yang tampil kelompok 3. Silakan kelompok 3. Soal kami nomor 3, kelompok 3, bagaimana betul-betul sikap toleransi yang dimiliki oleh anak-anak Indonesia itu tidak sesuai dengan keberagaman Indonesia. Sikap tidak memandang rendah
suku atau budaya. Yang lain tidak menganggap suku dan budayanya. Kita mesti budaya memiliki suku dan budaya yang beragam. Keragamaan suku dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Kesimpulan materi kami dalam keberagaman suku, faktor penyebab keberagaman tersebut antara lain: 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. Sudah dengar semua? Bagaimana tanggapan kalian tentang materi kelompok 3? Hah? Bagus. Sesuai? Sudah. Nanti sekian prestasi kepada kelompok 3. Berikan tepuk tangan. Yang kami kepada kelompok 1. Silakan dimulai. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Nama-nama kelompok: Devianita Lawan, Sosial Lawa, Elisandra Aia, Falkor Iawa, Sukadin Gula, Petrus Pedindur, Yamakudin Yaw. Satu, pertanyaannya di sini adalah: 1. Mengapa sikap toleransi wajib dilakukan oleh anak-anak Indonesia dalam konteks keberagaman? Kan jawabannya adalah karena dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia, kita perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain. Kesimpulannya adalah indahnya keberagaman dan pentingnya toleransi anak-anak di Indonesia. Dengar semua? Kelompok yang terakhir adalah kelompok 1.
Saya senang berteman dengan orang yang berbeda suku, agama, dan budaya. Saya senang berteman dengan orang yang berbeda suku, agama, dan budaya. Sudah selesai mempresentasikan hasil karya kelompok 4. Tepuk tangan sama mereka. Sudah selesai diskusi kita dari kelompok 1 sampai kelompok 4.
siang. Ya, selamat siang Bu Neni. Iya, Bu. Saudara Gereja Anak. Ya, anaknya kalau itu sudah selesai kan? Sudah, Bu. Tapi maaf nanti, Bu, karena sudah mulai hujan. Makan hujannya deras sekali, Bu. Ternyata nanti kurang kedengaran di lokasi saya, Bu. Selesai kan Bu Erni kan? Iya, Bu. Udah selesai kan? Sudah, Bu, sudah. Barusan selesai, Iya. Bu. Jadi nanti kan digabung aja videonya, apanya rekamannya kan? Soalnya tadi berapa kali terputus kan? Iya deras sekali hujan Ibu dengar situ. Iya, nantilah kita chat. Ya, di chat aja nanti di WA ya. Nggak apa-apa lah. Jadi nanti aja kita evaluasi dan kita refleksi ya. Saya minta kepada Ibu dosen dan Ibu Pamong supaya ada revisinya nanti, Bu. Perbaikannya, Bu, mohon disampaikan kepada saya secara pribadi, Bu. Iya, oke. Saya rasa banyak kekurangan dari awal, pertengahan, dan pada akhir materi saya, Bu. Iya, nantilah kita refleksi ya. Ya kan Bu Asma ya kan? Alat yang saya gunakan, Bu, banyak gangguannya. Ya, Bu. Jadi kita tutup aja lah apanya ya, Zoom-nya ya. Iya, Bu, ya. Iya. Oke. Kita tutup aja lah ya Bu Asma ya. Nanti komunikasi lewat WA aja lah selanjutnya ya Bu Erni ya. Iya, Bu, ya, Bu. Oke, iya. Yo, sampai jumpa nanti di refleksi ya. Oke, kita tutup aja ya Bu Asma ya. Iya, Bu, ya, Bu. Iya, ditutup aja lah rekodnya Ibu Erni. Di stop rekor. Belum Bu, belum stop rekor. 11.48 Bu, 11.48 berakhirnya statusnya. Iya, mudah-mudahan nanti kalau udah dikumpul digabungkan cukup dia 90 menit kan? Iya. Oke, saya izin keluar duluan ya Bu Asma ya. Iya Bu, iya Bu. Iya. Ya, izin saya ya Ibu ya. Iya Bu Dewi ya. Terima kasih Bu Dewi.